untuk atur manusia itu nggak gampang loh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu memuridkan mereka dengan cara memberikan tahu, kenapa kamu harus berubah, kenapa kamu wajib ini, kenapa kamu ini, maka dia akan berubah sesuai dengan pemahaman dia, pengetahuan, pengertian dan latar belakang tadi itu, yang kebijaksanaan tadi itu. Oke? Karena Bapak Ibu pada tunggal itu akhir, jujur, tahu nggak? Dia datang ke Bapak Ibu itu dengan beban yang begitu panjangnya, luar biasa. Paham ya? Ya, sehingga yang kita wajib beresin apa? Bebannya dulu. Bukan seolah gini, udah itu urusan kamu, yang penting kamu datang ke Prudential, aku ajarin kamu untuk sukses. Gak bisa. Gak bisa masuk maksudnya. Kenapa? Karena bebannya, logika sama perasaan itu lebih menang mana? Perasaan. Logikanya apa? Dia datang ke Anda, aku mau sukses. Karena kamu sukses, aku mau belajar sukses. Itu logikanya. Tapi perasaannya adalah mengatakan apa? Sedih, stres, tekanan, istri, suami, anak. Dan perasaan pasti lebih menang daripada logika. Oleh karena itu, kalau Anda mau memenangkan agen, memenangkan hati, beresin dulu ini problemnya, bantu. Ya, dengan cara apa? Bertanya why. Kasih jawaban yang sesuai dengan yang bisa memuaskan mereka. Oleh karena itu, kenapa kita harus selalu bertanya? Di Prudential itu motonya apa? Always listening, always understanding. Dengan bertanya, Anda akan dengan mendengar Anda akan memahami. Oleh karena itu sebagai leader, usahakan 90% Anda mendengar, 10% Anda kasih masukan. Tapi kenyataannya 90% Anda ngajar kayak guru gitu. Kamu pokoknya kamu gini. Ya, tanpa peduli dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh agen tersebut. Kadang-kadang agen datang ke kita hanya untuk ingin didengar kadang-kadang. Betul nggak? Ya. Nah, ini cara satu contoh. Studi kasus ya. Nah, ini ada namanya udah kita hapus ya di sini. Nah, saya punya agen, ini agen titipan dari Jakarta di kantor kita S8. 6 bulan bergabung, siap goal setting di awal tahun sampai sekarang case-nya masih satu. Saya panggil ngobrol-ngobrol. Lalu saya panggil Ida gitu aja ya. Ida. Sorry, ada Ida. Ira, ya, oke, Ira, gitu ya. Ira direkrut oleh siapa? Bu Wati. Langsung ya? Oh bukan, Bu Wati pada waktu mau ikut goal setting naik taksi. Nah, akhirnya bapak yang direkrut. Nah terus bapak ini direkrut ibu, tapi ibunya nggak mau dikasihkan ke Ira, oke? Nah Ira, ngomong-ngomong bapak sekarang ngapain? Kita harus tanya, kita harus mengenal dia, ya. Bapak masih di taksi. Ira sekarang usia berapa? 20 tahun. Oke, good. Ira, sekarang ngomong-ngomong tinggalnya di rumah mana? Di Bapak. Rumah pribadi ya? Enggak, kontrak. Loh, Bapak udah kerja berapa tahun? Udah lama ya, tapi belum punya rumah. Dia bilang, sebenarnya punya rumah Pak, tapi pernah di kerjaan itu 4 bulan dari gaji, sehingga harus rumahnya dijual, sehingga sekarang kontrak. Oke. Ira, kamu punya impian apa? Impian rumah. Rumahnya berapa? 950 juta. Masuk akal nggak rumah 90 juta? Masuk akal Mas ya? Ya agak pinggir gitu ya, 90 juta. Oke. Ira, ngomong-ngomong sekarang sekeluarga berapa orang? Dia saudara 4, papa mama 6. Oke. Ira sekarang aktivitasmu apa aja? Dia bilang gini, setiap pagi dia kuliah dari jam 8 sampai jam 2.30, terus jam 3 sampai jam 8 dia les privat ya. Jadi kalau gitu jam 8 sampai jam 8 malam dia terus beraktivitas. Waktu untuk Prudential kapan? Lah, ya ini memang benar kalau nggak ada produktivitas, betul nggak? Oke ya, saya tanya, Ira, income kamu berapa dari ngelesin? Dia tulis berapa nih? 1,2 juta. Berapa muridnya? 6. 1,2 juta. Kamu sekolah dibayar papa mama atau sendiri? Sendiri, 500 ribu. Sisa berapa? 700. Untuk lain-lain sisa 250. Jadi tiap bulan bisa nyalengin berapa? 250. Ira, 250 kepingin impian apa tadi? Rumah. 950 juta dibagi dengan 250, Ira butuh waktu berapa? 3.800 bulan loh. Atau 316 tahun. Jadi udah mati, hidup, 5 kali, 6 kali baru bisa pindah ke rumah. Gak mungkin ya Ira ya. Oke, Ira, yang tadi ada cara. Saya, apa itu apa-apa? Dinaikkan jadi 2 kali lipat muridnya. 6 jadi berapa? 12. Kalau gitu, kalau dia dinaikkan 2 kali lipat, maka tiap bulan bisa menyisikan kurang lebih 500 ribu. Boleh ya? Ternyata masih butuh 150 tahun loh. Jadi Ira,
kalau dengan adanya kerja mulai segitu, bisa nggak di rumah 150? Jawabannya apa? Tidak. Ini udah jawab pertanyaan dia nggak? Intinya apa? Dia dengan PD, ngelesin, tapi punya impian, ngelesin impian, tapi nggak bisa tercapai. Akhirnya, ini sebenarnya untuk kepentingan dia nggak? Dia mulai mikir, oke ya? Ira, betul nggak Ira? Kalau kamu butuh yang namanya perubahan? Iya Pak, perubahan itu butuh kebijaksanaan dong. Yes Pak, oke. Ngomong-ngomong papa mama, dari hari ke hari tambah tua nggak? Iya Pak, jelas. Pasti sakit-sakitan, lemah dan kerja juga nggak bisa. Tentunya butuh uang nggak? Butuh. Nah sekarang income-mu 250 untuk mau nyicil rumah sama untuk memastikan mereka hidupnya terjamin dari tua. Kira-kira masuk akal nggak dengan kerjaan seperti ini? Enggak Pak. Oke, good ya. Nah saya tulis dulu. Sekarang upaya-upaya apa yang Ira harus lakukan? Bagi waktu. Ira, kamu tahu nggak kegiatan di Prudential di SP8 mulai jam 1 sampai jam 9 malam hari Senin itu pasti ada kegiatan. Bisa nggak kamu jam 1 sampai jam 9 malam? Lupa, justru hari Senin itu hari yang paling saya ini sibuk. Oke, saya dengerin aja. Kedua, kira-kira apa lagi yang ingin kamu sharingkan ke saya? Pak, saya ini jujur aja males. Pada waktu Bapak Ibu dengar kata-kata males dari agen, Bapak Ibu keping marah nggak pada umumnya? Kamu nih, nah gitu lah. Tapi pada waktu saya pun juga kadang-kadang kecolongan. Saya berngomel, langsung dia ngomong, Pak, males saya itu maksudnya adalah saya ini capek. Terus pada waktu dia ngomong capek, saya empati gak jadi ya. Luar biasanya manusia tuh ya. Pada itu alasannya itu tepat dan masuk akal. Kita ini bukan jadi marah tapi tambah capek loh. Ya jam 8 sampai jam 8 malam setiap hari kok. Jadi kalau dia malam, dia capek, masuk akal nggak? Wajar soalnya. Kedua, ngantuk Pak. Wajar nggak? Wajar. Oke. Terus ketiga, Pak saya nggak bisa berbaur Pak. Ya kan? Dia bilang seperti itu. Nah nggak bisa berbaur kenapa? Nah kemarin saya pernah ada kelas tentang galau, hidup terhambat, bahagia, berkat melimpah. Wah ini omongannya dalam, ini nggak ada tentang Prudentialnya, ini tentang hidup. Ya, kasih sedikit ya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, landasan dasarnya, groundnya adalah baik. Maksudnya baik itu gimana? Oke ya. Hewan waktu dilahirkan jebret, netes gitu, kamu jalan nggak? Tuh, ayam mau jalan nggak ayam? Jalan. Kedua, sapi, kambing itu, ya rusa, kuda dilahirkan berapa menit bisa lari-lari nggak? Bisa. Anjing pun keluar 9 jebrol gitu ya. Ya, ibunya diem gini, otomatis anaknya akan secara naluri lambat gini cari susunya mamanya. Betul nggak? Nggak mungkin dong mamanya itu mendadak netekin satu-satu gitu, nyari mesin-mesin ini, kan nggak mungkin. Tapi beda dengan manusia loh ya. Manusia pada lahir bayi, kalau bayinya nggak disentuh selama 1 minggu mati. Paham ya? Artinya apa? Manusia ini dasarnya hanya butuh kebaikan hati dari papa mamanya. Sehingga dia di dalam natural hidupnya itu dia hanya ngerti yang namanya satu kebaikan hati. Maksudnya gimana sih Michael? Kalau Bapak Ibu lahir di negara Cina semua, bahasanya pasti bahasanya apa? Inggris? Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu kalau dilahir di Cina itu bahasa Cina bisa nggak bahasa Prancis? Nggak bisa kecuali sekolah. Dan sebaliknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu dilahirkan dari orang tua dan landasannya adalah kebaikan hati dari mereka karena merawat, otomatis Bapak Ibu hanya mengenal satu kebaikan hati. Nggak ada yang namanya marah atau apa. Nah, terus kenapa manusia bisa marah? Itu ada kelasnya sendiri. Saya nggak bahas di sini. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu Bapak Ibu bertemu dengan orang, mereka sebenarnya adalah baik. Tapi kenapa kok manusia jadi tidak menyenangkan, jadi jahat, jadi egois, jadi culas itu karena ada beban-beban yang dibalik itu dan saya nggak akan bahas di sini. Oleh karena itu perlu nggak kamu tidak merasa tidak bisa berbaur? Ya nggak perlu juga sih, karena pada dasarnya orang dia ngomong baik, gitu ya. Nah, keempat, negative thinking, takut ditolak. Kelima, nervous. Kenapa nervous? Karena pengetahuannya kurang, karena belajarnya juga, karena berartinya juga kurang. Nah, singkat cerita, pada saya bahas seperti ini, akhirnya gini. Sekarang kembali lagi, butuh perubahan, butuh apa yang akan melakukan? Oke Pak, kalau gitu setiap Senin saya akan datang. Dan sampai hari ini dia datang. Saya bilang gini, guru yang profesional, guru yang ngatur nasabah, ini yang urutan murid, betul nggak? Bukan murid yang ngatur setiap Senin, saya setiap Senin gitu. Akhirnya dia berubah, karena apa? Karena pemahaman, karena buai-buainya yang untuk menguntungkan dia. Pada itu Anda dekati agen, karena Anda fokusnya adalah promosi dan jaga karir. Anda harus selalu banyak why, beritahu why, dan alasannya adalah yang untuk menguntungkan agen tersebut. Maka saya yakin Anda akan bekerja bersama dengan maksimum dengan agen Anda. Ya, oke. Ya. Nah sekarang, kenapa UM? Waduh, ini saya cepetin ya. Bapak Ibu,
Kalau Anda agen, Anda punya agen banyak, mungkin nggak kayak gini? Mungkin ya, karena udah agen, karena suruh pakan suruh ngekut, maka Anda punya agen banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, punya 9 agen. Anggap aja setiap agen ini punya komisi 5%, 5 juta ya. Jadi agen Anda itu punya komisi 5 juta, 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 5 juta. Agen dapatnya berapa? 10%, tapi hanya dari level yang langsung direkrut direct. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, Anda ini dapat komisi berapa? Ini 5 juta, 5 juta, 5 juta, 15 kali 10% berapa? 1,5. Oke ya? 1,5. Tapi kalau Anda sebagai UM, Anda dapat komisi dari mana operating? Dari seluruhnya. Ya, UM dan agen komisinya berapa operatingnya? Berapa? Betul, 12. Kalau pertama 6, kalau kedua 6. Itu dari API. Tapi kalau dari komisi berapa? 20. Betul sekali. Jadi kalau dapat komisi berapa? 20% dari semuanya. Semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kalikan 5 berapa? 45. 45 dikalikan 20 berapa? 9 juta. Maka kalau Anda dengan kondisi yang sama, tapi posisinya berbeda, ini agen, ini UM, maka Anda dapat dari semua ini 1,5, Anda UM dapat dari semua ini adalah 9 juta per bulan. Oleh karena itu, Anda mau dapat nggak promosi Bapak Ibu tahun ini? Promosi ya? Go UM ya, 2014 ya. Oke, tepuk tangan sebelah kanan kiri. Go UM. Tepuk tangan kiri. UM 2014, UM 2014. Aduh, kelihatannya angel gitu ya, sulit. Yes, memang sulit. Tapi yang penting fokus pada muda. Fokus pada muda, diyakini, diimani, diafirmasi, hal itu akan datang pada hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Terakhir, ini aja Bapak Ibu ya. Film ini bisa diklik, ya. Film ini bisa diklik. Pada waktu Bapak Ibu memberkati seseorang, percayalah bahwa hal itu akan Bapak Ibu nikmati suatu saat kemudian hari. Ibu paham nggak film ini ya? Pada waktu Bapak Ibu peduli, ya. Percayalah bahwa ada hal-hal besar yang tidak pernah Ibu ketahui akan kembali pada hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu, mulai hari ini kita sadari, kita tanamkan sebab-sebab yang baik untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Oke, itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you. Luar biasa ya. Ya, jadi intinya satu ya, saya tangkap adalah bertahanlah ya. Karena dengan bertahan impian Anda pasti tercapai ya. Oke, beri aplaus sekali lagi untuk